Berikutnya mengenai alasan-alasan poligami dibenarkan. Ada 3 alasan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Pertama, dari perkawinan Anda tidak mendapatkan keturunan. Kedua, istri Anda tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ketiga, ada semacam penyakit menahun yang sudah disembuhkan yang menghalangi atau mengganggu keharmonisan Anda sebagai suami istri. Nah, 3 alasan inilah yang umumnya diajukan sebagai alasan izin poligami di pengadilan. Mengenai alasan-alasan ini, memang kalau dicermati dia mengandung semacam, bisa dikatakan, diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dan bahkan poligami dengan alasan-alasan seperti ini justru akan menciptakan asumsi bahwa poligami itu justru menjadi permasalahan yang lebih lanjut gitu. Karena jikalau poligami itu berangkat dari alasan-alasan sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, maka akan muncul asumsi, persepsi, ataupun dapat dibaca kemungkinan bahwa rumah tangga yang akan dijalankan kemudian, rumah tangga yang poligami itu akan menjadi tidak harmonis karena berangkatnya dari suatu permasalahan. Meskipun secara formal material hal tersebut perlu untuk dicantumkan di dalam sebuah surat permohonan izin poligami, tetapi perlu juga saudara, jika ingin memperjuangkan hak-hak saudara tanpa harus ada alasan itu, saudara tetap maju di pengadilan dengan asumsi bahwa alasan-alasan yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut tidak relevan bagi saudara, karena bagaimana mungkin mengharapkan rumah tangga poligami yang harmonis sementara berangkatnya saja dari terminal ketidakharmonisan, tidak mendapatkan keturunan ataupun tidak menjalankan kewajiban, ada penyakit. Nah, itu pernikahan berikutnya justru akan menjadi tumbal bagi pernikahan sebelumnya. Mesti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kemudian mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan yang kedua, otomatis istri yang pertama itu akan kemungkinan besar menjadi terlantar karena ada ketidaksempurnaan yang melatar belakanginya, sehingga dia memilih untuk melakukan perkawinan yang kedua. Maka dalam satu pendapat perlu juga disampaikan bahwa mestinya yang menjadi syarat poligami itu atau alasan poligami itu hanya satu. Pastikan dulu rumah tangga yang pertama ini harmonis. Itulah yang menjadi alasan mengapa saudara dibenarkan untuk berpoligami. Karena rumah tangga yang sudah ada ini begitu harmonis, maka itu yang menjadi alasan saudara untuk menikah lagi. Tetapi jika berangkat dari ketidakharmonisan, berangkat dari rumah tangga yang ada masalah, maka hampir dipastikan pernikahan yang berikutnya itu justru menimbulkan ketidakharmonisan berikutnya. Jadi rumah tangganya itu menjadi tidak harmonis, yang satu begitu disayangi karena tercapai keinginan atau kesempurnaan, sementara istri yang pertama justru ditinggalkan karena berangkat dari ketidaksempurnaan atau berangkat dari adanya masalah. Bahkan masalah-masalah ini cenderung bersifat physically. Jadi sangat, atau ada potensi atau aroma diskriminasi terhadap kaum perempuan jikalau alasan-alasan tersebut diterapkan. Sehingga sebagai solusinya, jika memang istri Anda dalam keadaan sehat, menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan Anda juga sudah dikaruniai anak, tetapi Anda ingin melakukan poligami, maka gunakan syarat atau alasan sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, yaitu keharmonisan rumah tangga Anda usung sebagai alasan Anda mengajukan poligami. Mudah-mudahan pengadilan yang mengadili perkara Anda dapat mempertimbangkan secara bijak, dapat mempertimbangkan secara dalam mengenai
relevansi alasan saudara itu dengan izin poligami yang saudara tuntut.